Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini pertemuan kedua mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika. Saya akan membahas beberapa materi tentang bahan ajar. Jadi yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Menurut Nation Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar itu diartikan sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk membangun guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi ini berdasarkan pengertian dari NCCBT. Kemudian yang kedua, menurut Penn tahun 2001, bahan-bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu menurut Penn ya. Jadi pengertian bahan ajar itu. Nah, kalau kita gabungkan gitu ya dari beberapa para ahli, jadi bahan ajar itu adalah segala bahan yang berisi informasi, bisa alat, bisa juga teks, yang disusun secara sistematis, itu ada susunannya. Kemudian menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi itu yang disebut bahan ajar. Jadi bahan ajar itu tidak segalanya itu berupa teks gitu ya, tapi bisa berupa video, kemudian bisa berupa audio, alat, informasi dan lain sebagainya. Ya. Intinya di sini yang bisa harus tersusun secara sistematis. Itu yang disebut bahan ajar. Kemudian setelah kita berbicara tentang pengertian dari bahan ajar itu sendiri, maka kita bisa menyebutkan beberapa fungsi dari bahan ajar itu sendiri. Jadi ini saya bagi menjadi dua, bagi pendidik dan bagi peserta didik gitu ya. Karena kan bahan ajar ini digunakan di dalam proses pembelajaran, jadi tentunya pasti ada fungsinya bagi pendidik atau guru, kemudian bagi peserta didik sendiri ataupun bagi siswa sendiri. Yang pertama di sini bagi pendidik, pendidik itu yang pertama adalah hemat waktu tentunya. Ketika ada bahan ajar, pendidik itu akan menghemat waktu lebih banyak ketimbang tidak menggunakan bahan ajar gitu ya. Kemudian yang kedua, mengubah peran pendidik yang awalnya pengajar itu sebagai fasilitator karena bisa menggunakan bahan ajar sebagai medianya gitu. Media mengajarnya. Jadi nggak perlu guru itu mengajar secara terus-menerus di papan tulis gitu ya. Dengan bantuan bahan ajar bisa mengubah peran seorang pendidik. Kemudian yang ketiga di sini adalah meningkatkan proses pembelajaran menjadi interaktif dan inovatif. Oke. Terus yang berikutnya menjadi pedoman pendidik dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya sebagai alat evaluasi juga. Yang bagi peserta didik gitu ya, fungsinya bahan ajar itu peserta didik dapat belajar secara mandiri, terutama sekarang masa pandemi. Jadi bahan ajar elektronik itu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Jadi bisa belajar mandiri. Kemudian yang kedua, bisa belajar kapan dan dimanapun gitu ya. Nah, jadi nggak harus belajar itu di sekolah, di mana saja itu bisa belajar. Yang ketiga, belajar sesuai kecepatan masing-masing.
Nah, jadi beberapa siswa kalau memang sudah menguasai materi, dia akan lanjut ke materi yang berikutnya. Begitu juga ada peserta didik yang masih kurang paham dengan materi tertentu, dia akan fokus atau konsen untuk mempelajari materi tersebut gitu ya. Nah, jadi belajar itu sesuai kecepatan masing-masing. Kemudian yang berikutnya belajar sesuai urutan yang diinginkan. Kita ingin belajar apa saja gitu ya. Yang kita inginkan itu bisa. Karena bahan ajarnya kan sudah apa namanya? Terpecah-pecah ke dalam beberapa materi. Kemudian yang berikutnya membantu potensi peserta didik menjadi lebih mandiri. Yang berikutnya lagi pedoman bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke. Yang lanjutkan. Kemudian manfaatnya. Ini manfaat yang pasti guru dan siswa rasakan gitu ya. Jadi yang pertama bagi pendidik diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar dari peserta didik. Jadi bahan ajar di sini kan disusun oleh guru. Nah, itu pasti harus menyesuaikan dengan kurikulum yang baru dan kebutuhan dari peserta didik. Belum tentu buku yang sudah dibuat itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi guru itu bisa mengembangkan bahan ajar sendiri sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, tidak tergantung dengan buku teks yang sulit didapat gitu ya. Jadi bahan ajar ini lebih mudah didapatkan gitu karena mengembangkan sendiri gitu. Dibandingkan dengan buku teks yang sulit didapat, ini buku ini kok susah untuk didapatkan gitu. Maka guru itu bisa memanfaatkan bahan ajar tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga, menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Ini manfaat bagi guru juga menambah pengetahuan dalam menulis bahan ajar. Yang berikutnya, membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ya. Ini kalau ada bahan ajarnya pasti akan lebih terbantu proses kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian yang berikutnya untuk menambah angka kredit. Ini ketika guru menghasilkan suatu karya tersebut dapat diajukan untuk peningkatan angka kredit bagi guru. Yang terakhir menambah penghasilan ya. Ketika bahan ajar ini dipublikasikan ke masyarakat, itu akan menambah penghasilan bagi guru tersebut. Kemudian yang berikutnya bagi peserta didik, manfaatnya yang pertama adalah kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian lebih banyak mendapat kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik. Ini sudah saya jelaskan tadi juga. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang akan dikuasai. Oke, itu sangat bermanfaat bagi siswa. Berikutnya, oke. Ini yang slide terakhir adalah unsur-unsur bahan ajar. Unsur bahan ajar yang pertama itu adalah ada petunjuk belajar. Dia harus memuat 6 komponen ini ya. Ini menurut Andi Prastowo. Kemudian yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Ini sesuai dengan kurikulum. Terus yang berikutnya informasi pendukung ya. Kemudian 4 itu latihan, yang kelima itu adalah petunjuk kerja atau lembar kerja, dan yang keenam adalah evaluasi. Nah, ini akan kita kupas tuntas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Silahkan bagi mahasiswa yang masih kurang paham dengan materi yang sudah saya jelaskan bisa memberikan pertanyaan di komentar LMS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.